yang di sekolah, baik itu di perguruan tinggi, kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Hikmat akal budi kepintaran berikan bagi anak-anak kami 10 kali lebih pintar dari yang dimiliki oleh manusia Tuhan. Biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Tuhan buat rumah tangga, lepas rumah tangga yang ada di jemaat GSG Tuhan. Kami tidak tahu apa keberadaan mereka pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, lawan Rabu terjadi bagi semua dan jemaat. Rumah tangga, lepas rumah tangga. Kami rindu Tuhan, berikan kerukunan, berikan keharmonisan, berikan Tuhan kasih antara suami dan istri, kesatuan hati Tuhan di dalam menjalankan rumah tangga mereka Bapa. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang hadir Tuhan sebagai kepala rumah tangga Tuhan di dalam rumah tangga, lepas rumah tangga. Amin. Karena kami tahu Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan buat rumah tangga yang penuh dengan kerukunan, yang penuh dengan keharmonisan Tuhan. Bapa, kami mau serahkan juga Tuhan buat pekerjaan sidang jemaat Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan sidang jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan, ajar kami untuk berterima kasih buat pekerjaan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh atasan kami Tuhan, dan dapat menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan buat sidang jemaat pada saat ini Tuhan, yang sudah lama tidak pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Kami tidak tahu apa permasalahan mereka terjadi pada saat ini. Kalau mereka sakit Tuhan, kesembuhan Kau berikan bagi sidang jemaat. Kalau mereka pada saat ini mengalami kesusahan, Kau hiburkan sidang jemaat-Mu. Kalau saat ini jemaat-Mu mengalami kekurangan Tuhan, mari Kau limpahkan berkat untuk curah bagi setiap jemaat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kalaupun terjadi pada saat ini sidang jemaat-Mu mengalami kelemahan iman rohani mereka Tuhan, kami mau itu jamaah-Mu terjadi Tuhan. Bangkitkan kembali gairah semangat kami Tuhan, iman kami yang teguh Tuhan, Kau kembalikan kami Tuhan, supaya kami semakin lebih setia lagi kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Khususnya kami mau serahkan Tuhan buat gembala sidang kami di tempat ini, buat Bapak Gembala beserta Ibu Rohani Gembala dan anak-anaknya. Tuhanlah yang memberkati keluarga ini. Biarlah Kau memberkati apapun usaha mereka Tuhan. Biarlah itu yang berkenan bagi-Mu. Kesehatan rohani dan jasmani Kau berikan dalam keluarga di tempat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pelayanannya, baik yang di dalam, baik yang di luar. Biarlah itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mau serahkan juga Tuhan buat bangku-bangku yang masih kosong Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau menjamah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami berani memberitakan firman-Mu, untuk menyampaikan Tuhan bagi jemaat-jemaat kami, bagi bangku-bangku yang kosong ini Tuhan. Kami dapat membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kami Tuhan buat pengerja, buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Satukan hati kami Tuhan. Biarlah kami datang ke tempat ini bukan untuk kesombongan keangkuhan kami Bapa, tapi satu hal kami datang ke tempat ini untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Biarlah selagi masih ada waktu Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kami pergunakan untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Apapun Tuhan kerinduan bagi gereja kami pada saat ini, banyak yang kami butuhkan Tuhan, baik itu pembelian keyboard, segala macam kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sidang jemaat-Mu untuk berani belajar berkorban Tuhan, untuk berani Tuhan menabur yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga Bapa buat Natal kami tanggal 24 dan 25. Tuhan, kami serahkan terlebih dahulu ke dalam tangan-Mu. Terlebih dengan cuaca yang baik Tuhan, supaya tidak terhalang kami untuk datang Tuhan merayakan ibadah Natal kami Tuhan. Kami tahu Tuhan,
masih banyak dana yang kurang Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, kami memintanya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mencukupkan segala keperluan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami mau serahkan buat pelayan-pelayan yang mengambil bagian tanggal 24 dan 25. Biarlah Kau sucikan kehidupan kami. Biarlah kami dapat memakai hati kami, kehidupan kami hanya untuk melayani Kau Bapa, bukan untuk kesombongan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ingatkan kami sidang Jumatmu Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah Natal 24 dan 25 Bapa. Kami serahkan juga Tuhan buat tetangga sekitar gereja kami ini Tuhan. Walaupun kami beribadah Tuhan, berikan kami kerukunan di dalam menjalankan ibadah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, mereka merasakan damai sejahtera juga Tuhan, dikala kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, mulialah nama-Mu. Bapa yang baik, kami mau serahkan juga buat bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggal di negara Indonesia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu apa yang terjadi di dalam negara kami ini Tuhan. Pergolakan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan, teguhkan iman kami sebagai orang Kristen Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi buat negara kami Tuhan, berikan kami kerukunan senantiasa Tuhan. Amin. Kami serahkan Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, kerukunan, ketentraman terjadi buat negara kami ini Tuhan. Kami serahkan buat Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Biarlah berikan hikmat di dalam mengayomi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka, bagi Tuhan setiap pengurus-pengurus dari tingkat tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan tanggung akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan terjadi buat negara Indonesia ini Tuhan. Kami rindu pertobatan terjadi buat seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Jamah Indonesia Tuhan, jamah Tuhan, jauhkan kami dari terkoplas hati Tuhan. Jamah lawan Tuhan Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Lawan Tuhan terjadi buat Indonesia Tuhan. Kemakmuran, kesejahteraan terjadi buat negara kami Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan buat penginjilan Tuhan. Berikan keberanian bagi mereka di dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Walaupun kami tahu berbagai aniaya akan mereka hadapi, tapi teguhkan iman mereka Tuhan, sehingga sampai ke pelosok desa sekalipun nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikenal oleh seluruh negara Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan setiap KKR setidak apapun yang diadakan, biarlah itu semua untuk kemuliaan bagi Nama. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak, khususnya kami serahkan buat kami yang hadir pada malam ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, apapun yang kami rindukan pada saat ini, apapun pergumulan kami yang terjadi pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan. Apapun kerinduan kami hanya memohon kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ajar Yes, kami Tuhan amin. untuk tidak jemu-jemu berseru kepada Engkau Amin. Yesus. Dengar Tuhan seruan kami pada malam ini. Dengar Tuhan seruan hati sedang Amin. jemaatmu pada saat ini Tuhan. Apapun yang Amin. kami rindukan, permasalahan apapun Amin. itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami pulang merasakan damai sukacita yang dari kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.
Ya, biarlah kami percaya dengan janji-Mu, firman-Mu. Orang yang mencari kerajaan Allah, maka semuanya Engkau tambahkan ya Bapa. Berkat jasmani, rohani, materi, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kemudahan, keberuntungan ya Bapa, menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, tuntun, bimbing, berikan pengertian, mengurangkan otoritas di bawah untuk menyampaikan firman Allah. Siapapun yang mendengar boleh diteguhkan, diberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam di nama Tuhan. Kita buka di Lukas ya, Lukas 16 ya, Lukas 16 tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ya. Tadi kami bicarakan ini kepada anak saya Enji, juga Ibu Gembala, membahas bendahara yang tidak jujur tapi dapat pujian dari tuannya ya, lucu. Nah, kita baca Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Kita ketemu? Judulnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu dia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu kepada 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mau pergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, kemah abadi berarti surga. Kalau mamon itu sudah nggak bisa menolong. Nah, mulai dari ayat 1 ya, kita sudah baca tadi bahwa orang kaya punya bendahara. Biasalah kalau orang kaya itu ada security, ada tukang masak, ada apa lagi ya, tukang laundry, ada sopir, ada bendahara, bahkan ada sekretaris.
Ya, saya melihat ya teman-teman ya yang diangkat jadi anggota dewan DPR, tadinya nggak punya sekretaris jadi punya sekretaris. Gitu, Pak rapat di sana ya, rapat di sana ya, bapak sana ya, gitu. Nah, karena Pak statusnya sudah naik, yang tadinya supir taksi tiba-tiba itu pemilihan umum diangkat jadi anggota dewan. Nah, gitu. Jadi punya sekretaris, punya bendahara. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan. Bendahara ini tidak jujur dan ketahuan sama tuannya mau dipecat, begitu ya, mau dipecat. Tapi di dalam ayat 3 tadi ya di situ, Tuanku mau memecat aku, ya kan gitu kan, ya. Aku mencangkul tidak bisa, kan gitu kan, ya. Terus di ayat 4, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Nah, ini ketika aku tahu apa yang harus aku perbuat. Jadi anak-anak Tuhan harus tahu apa yang harus kau perbuat setiap hari. Apa yang harus kau perbuat di pagi hari. Apa yang harus kau perbuat di siang hari. Apa yang harus kau perbuat di sore hari. Apa yang harus kau perbuat di malam hari. Tentunya yang menguntungkan engkau. Katakan yang menguntungkan. Ya, yang menguntungkan engkau